akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fauzi SAG dengan tema meladani akhlak Rasulullah SAW diwujudkan Polri Presisi guna mendukung asa cita kepada Ustaz Muhammad Fauzi SAG. Kami persilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolres, yang kita hormati Bapak Kapolres dan segenap jajarannya, segenap anggota yang kami hormati, dan segenap tamu undangan hadirin hadirat rahimahullah. Mari kita awali hadir kita, silaturahmi kita, pertemuan kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa menghadiri acara di pagi hari ini dalam keadaan bersilaturahmi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa berkah bagi kita semua. Amin. Kedua, kita aturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak laku beliau, dengan seiring harapan di suatu hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya ngaji, saya tak memperkenalkan diri dulu, karena namanya nanti kurang lengkap. Karena apa? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta gimana mau berkorban? Dikenalkan, saya bernama Muhammad Falakuddin Fauzi. Itu yang lengkapnya, Muhammad Falakuddin Fauzi. Saya bertempat tinggal di Simpang Raya. Di situ ada Masjid At-Taqwa. Saya penunggunya. Penunggu itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Ingkang bawso. Ingkang bawso penunggunya. Jadi mas-mas, bapak-bapak kalau ke Simpang Raya sehingga dimasihkan. Insya Allah tak kayak kopi. Bapak Ibu rahimakumullah, saya Ketua MUI Kecamatan Barong. Jadi supaya tahu aja, karena apa itu namanya, setiap kecamatan ada ketua MUI-nya. Tapi di kota ini cahayanya kalah dengan ketua MUI kabupaten. Saya bekerja di KUA sini, jadi mas-mas yang lajang-lajang ini nanti kalau menikah hubungi saya. Saya penunggunya di KUA sini. Bapak Ibu rahimakumullah, di mana-mana saya mengaji itu selalu memohon maaf dua hal. Di mana-mana pokoknya diubah. Pertama, mohon maaf, bahasa Indonesia itu tidak begitu lancar saya ini, tidak begitu lancar. Jadi kalau nanti saya ngaji kok Bapak Ibu ada yang tidak ngerti, tenang aja. Pokoknya mengangguk gitu aja. Yang kedua, saya mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah, jangan dianggap tausiah, jangan dianggap maudhu hasanah. Dan terus apa? Ngaji. Apa bedanya? Beda menurut saya. Kalau ceramah, tausiah, maudhu hasanah itu ustadz, kiai, mubalek, dai, buya, tuan guru, syekh, ajengan, wah tinggi banget. Kalau ngaji kita santri. Jadi pagi hari ini kita ngaji bareng, belajar bareng, diamalkan bareng, insya Allah kelak masuk surga bareng. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, tadi disampaikan bahwasanya mengapa kita ini melaksanakan maulid Nabi. Kita kalau ditanya, apakah kita cinta kepada Nabi? Jawabnya cinta, pasti cinta. Sekarang apa buktinya cinta? Buktinya apa? Pertama, membaca sholawat. Tadi sudah memperbanyak membaca sholawat. Jadi sholawat itu macam-macam, kayak tadi sholawat ala Muhammad, sholawat Jibril,
flash-rokok, dan lain sebagainya. Saya mulai dengan sholawat dulu sambil mengingat-ingat yaitu kisah Nabi yang disampaikan oleh Ustaz terkenal yang tadi disampaikan Pak Kapolres. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Biasa saja. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang selanjutnya ini syair yang kubidikan untuk anak-anak TPA tempat saya. Teman-teman, rekan-rekan pun juga mengajak Bapak Ibu. Yuk semangat ngaji Al-Quran, jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Teman-teman, rekan-rekan, yuk semangat ngaji Al-Quran, jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Al-Quran firman Tuhan, Allah yang maha penyayang, membacanya hati tentram, dalam kubur menjadi teman, dalam kubur menjadi teman, rahmat Allah sepanjang zaman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum Muhammad. Jadi yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi, banyak-banyak membaca sholawat. Yang kedua, buktinya apa cinta kepada Nabi? Mengikuti sunnah-sunnah beliau, perilaku-perilaku beliau, tindak lampah beliau. Pertanyaannya, apa perilaku beliau, tindak lampah beliau, sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya ada 5. Yang pertama, membaca bismillah ketika akan melakukan aktivitas. Bapak-bapak ketika mau berangkat bekerja membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampai tempat sini alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Karena Rasulullah bersabda, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka perkara itu abtar itu tidak sempurna. Bahkan Bapak Ibu, di zaman sekarang ini kita membaca bismillah, ta'awud, a'udzubillah, itu bukan hanya membaca Al-Quran. Membuka HP pun sekarang harus membaca ta'awud, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Karena apa? Tidak mungkin orang yang membuka handphone dengan membaca bismillah, membaca a'udzubillah, dia akan membuka situs yang merusak mental. Tidak mungkin. Rata-rata kan yang membuka hal-hal yang tidak baik kan tidak baca bismillah. Tidak mungkin orang yang membaca bismillah ketika membuka HP dia akan menebarkan berita hoax. Tidak mungkin. Rata-rata yang melebarkan caci maki itu adalah tidak membaca bismillah ketika membuka HP. Nanti diperhatikan ya Bapak Ibu. Ketika pegang HP membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terlihat temannya. Saya kira ngaji, ternyata buka HP. Tidak apa-apa. Dan tidak mungkin Bapak Ibu akan menebarkan berita hoax, tidak mungkin. Saya sejak sebelum pemilu presiden ini Pak, saya menghafalkan lagu dari Pak Polisi. Menebarkan pas saya ceramah-ceramah itu saya sampaikan, jangan mudah terprovokasi. Ada yang lain ini, putus-putus. Lagunya begini, ini saya pernah sampaikan di Puskesmas ini juga, suruh ngisi. Renungkan sejenak. Ini atas dalam.
yang salon ke dalam. pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Bisa dipindah ke dalam. Ya, pindah ke dalam. Ini mau nyanyi berhenti. Terus. Sholat dalam. Lagunya begini. Enak. Ini di mana-mana saya sampaikan untuk tidak masyarakat ini menebar berita hoax. Lagunya Pak Mulis. Renungkan sejenak sebelum kau bagi dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif dirimu mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Buang sana berita murahmu, buang sana kabar palsumu, bawa sana berita hoakmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah. Mohon tepuk tangan teman. Perlahan. Itu kalau saya ceramah di mana-mana itu saya sampaikan. Makanya para jamaah biasanya itu saya sampaikan, kita saat ini hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dulu dasar hidup orang itu cuma 3 aja, sandang, pangan, papan. Sekarang 5, sandang, pangan, papan, kendaraan, internetan. 5 sekarang ini. Makanya kita hidup di dua dunia ini harus bijak di dunia kedua, bijak bermedia sosial. Bagaimana bijak bermedia sosial? Jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Sekali lagi, jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar, tahan sebelum kita yang ditahan, dan berangan-angan panjang sebelum membuat cuitan. Paham apa ngapalkan ini? Maaf nanti berapa menit? Setengah jam. Pol. Tadi yang pertama, ketika akan memulai sesuatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bapak-bapak, polisi, ketika mainan buka Bismillah. Insya Allah terhindar dari otak kotor. Insya Allah. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan aktivitas. Yang kedua, sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, sholat berjamaah. Dulu ada pujian Pak, pujiannya begini, pas saya masih kecil. Siang kalian dalu, ngerti Pak? Tahu Pak. Sekawan likur jam. Nah ini yang Anda ngerti. Tahu. Nanti kita terjemahkan. Kita kedah sholat sedinten sedalu kaping gangsal. Mas ngerti ya? Maaf ini bahasa Inggris. Subuh, duhur, asar, maghrib, nisa, jangkep gangsal. Subuh kali rokaat, duhur ngasar wulung rokaat, maghrib 3 rokaat, nisa sekawan rokaat, datos sedinten sedalu kumpul 17 rokaat. Dulu itu pujian di musola saya masih kecil. Itu artinya sholat itu ada 5, duhur 4, asar 4, semuanya 17 rokaat. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat apa di antara sholat 5 waktu yang paling berat? Sholat apa? Nah, subuh. Sama saya naik. Subuh. Kenapa berat? Oh, banyak cobaannya. Pas hujan, dingin, enak-enaknya tidur. Nah, kita muslim ini Bapak Ibu, menyikapi sholat itu ada beberapa macam. Ada yang rajin sholat. Insya Allah ini jamaah semua rajin sholat. Amin. Ada yang malas sholat. Malas sholat itu. Ada nggak? Ada Bapak Ibu? Kalau ada coba berdiri di foto. Ada yang malas sholat. Ada yang belum sholat. Ada yang dangling. Tahu dangling Pak? Dangling itu sekarang sholat, besok tidak, besoknya sholat, besoknya tidak, sholat, akhirnya tidak sholat. Namanya dangling. Yang terakhir ada yang tidak sholat. Jadi Bapak Ibu kok ada yang malas sholat, ada tip. Bapak Ibu kok malas sholat, tip yang pertama yaitu paksa diri kita untuk sholat. Awal-awalnya dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Jadi dipaksa sholat subuh, paksa sholat maghrib, paksa sholat 5 waktu, dipaksa.
Karena apa? Ada bahasa Inggris, witing tresno jalaran songko kulino. Ini nggak ngerti. Kecintaan sesuatu karena terbiasa melakukan sesuatu. Jadi dipaksa. Yang kedua, tips supaya kita agak malas sholat, yaitu adalah berdoa. Doa sesuai ajaran Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Itu di antara tips supaya kita rajin sholat. Yang ketiga tipsnya, melihat orang yang tidak sempurna fisiknya tapi rajin sholat. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di HP, di beranda, di Facebook, ada orang cacat sholat, orang kakinya satu sholat, orang tangannya satu. Pernah lihat kan? Pernah lihat? Loh, mereka aja yang tidak sempurna fisiknya rajin sholat lah. Kita yang kuat, kita yang gagah, kita yang perkasa, kita yang sehat, masa tidak sholat. Oleh karena itu, sholatlah sebelum disolat, bacalah Quran sebelum dikubur, bacalah, rajinlah ngaji sebelum mati, bacalah Al-Quran sebelum dikubur. Nah, saya mau tanya pada masing-masing, apa bedanya kuburan sama masjid? 5. Apa bedanya kuburan sama masjid? 5, 4, 3, 2, 1. Gitu aja kok ditanya Pak Ustadz, ya kuburan itu tempat mayat, masjid tempat sholat gitu kan? Nah, itu ada jawaban yang lebih tinggi. Kalau kuburan yang membuat tidak mau nempatin, yang tidak buat nempatin. Betul? Tak ulangi. Kalau kuburan yang membuat tidak mau nempatin, yang tidak buat nempatin. Betul ya? Nah, contoh beginilah. Ada penggali kubur telepon keluarga musibah. Assalamualaikum Mbak, keluarga musibah. Ya, ini kuburan sudah siap. Lah, yang kena musibah, maaf Pak penggali kubur, ini mayatnya kena COVID ini, nggak boleh kuburkan di situ. Nah, terus gimana? Sampean tempatnya sendiri. Mau? Itu kalau kuburan. Yang membuat, yang menggali tidak mau nempatin, yang tidak buat, deal ya. Nah, sekarang apa bedanya masjid? Masjid musola, buat tidak buat boleh nempatin, boleh sholat di situ, boleh ngaji di situ, boleh sholat di situ. Bapak Ibu kalau milir mamping masjid kan, singgah masjid kan, itu boleh tidak? Boleh. Ikut buat tidak? Enggak. Itu bedanya kuburan sama masjid. Paham Bapak Ibu ya? Jadi diusahakan kita rajin ke masjid sebelum kita menjadi mayit. Shallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mau tanya, sholat itu rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu? Yang keberapa Pak? Betul. Yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Yang kelima? Di sini rukun Islam ada 5 Bapak Ibu ya? Betul? Sama, disimpang 5 juga. Rukun iman ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 6. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Karena ada ceramah di YouTube, rukun Islam ada 6. Jadi hati-hati. Ya, rukun Islam tetap 5, rukun iman tetap 6. Rukun Islam ada 5, kita harus tahu semua, karena ini dasarnya agama. Jangan sampai kita lupa. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga tunaikan zakat, 4, 5 puasa dan haji. Sholatullah salamullah ala Tuhan rukun iman ada 6. Ini semua harus tertanam dalam hati yang paling dalam.
agar hidup kuat dan tenang. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, iman pada kitab-kitab. Yang keempat, iman pada rasul-rasul. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman pada qada takdir. Ini semua harus terukir dalam hati hingga hidup berakhir. Salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salam Muhammad. Dan Bapak Ibu, di antara tanda ahli sunnah wal jamaah seperti kita, di antara tandanya ada dua. Yang pertama, tidak mengkotak-atik rukun iman, tidak mengkotak-atik rukun Islam. Yang kedua, cinta kepada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dulu ada pujian, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Panutan kita Kanjeng Nabi, Tuhan kita Allah yang suci. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Agama Islam agama suci, rukun iman Islam jadi fondasi. Tanamkanlah dalam hati, jangan sampai lepas hingga kita mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rasulullah Muhammad. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga yakni membaca Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu ini di aplikasinya, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, ya kan? Insya Allah. Saya mau tanya, aplikasi manakah yang sering dibuka di HP kita? A. Al-Quran, B. WA, C. YouTube, D. TikTok. Mana yang sering dibuka? Jujur. Kalau WA sama. Sekarang agak ditambahin lah. Yang sering dibuka aplikasinya Al-Quran. Jadi walaupun sebentar kita buka. Nah, kita buka, kita baca walaupun sebentar. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ini kandungannya itu ada 4. Al-Quran kandungannya ada 4. Yang pertama tentang akidah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, di antara 3 surat ini Bapak Ibu, surat manakah yang menerangkan keesaan Allah? A. Surat Anas, B. Surat Al-Falaq, C. Surat Al-Ikhlas. Surat apa? C. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Insya Allah hafal. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat apa? Al-Ikhlas. Bapak Ibu, kalau kita hitung dalilnya itu ada 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu itu ada orang Jawa dulu nasihat kepada anak-anaknya, nah kamu harus menguatkan dalimo lama-lama delima, dalimo itu tauhid harus tanamkan dalam diri kita. Ya surat Al-Ikhlas itu namanya dalimo. Akhirnya delima. Mahal mana delimo, merah delima, mutiara merah delima sama delimo ini mahalnya ini. Mahal apa? Dalimo ini. Keesaan Allah tanamkan dalam hati. Tauhid kepada Allah tanamkan dalam hati.
Delimo itu artinya dedelno marang dirusukmu, tanamkanlah dalam hati. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ini sudah 25 menit kurang tamu. Yang kedua, kandungan Al-Quran itu adalah tentang syariah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Yang ketiga, kandungan Al-Quran adalah tentang kisah-kisah. Jadi kisah-kisah. Jadi Al-Quran itu ada mengisahkan masa lalu, masa sekarang, masa depan, bahkan masa terdepan dikisahkan itu. Dan kita wajib percaya. Dan ternyata Bapak Ibu, kita semua di dunia ini disuruh bikin cerita. Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan sahabat Nabi Abu Bakar Utsman, sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan oleh para ulama, para wali. Di Jawa ada Wali Songo, sekarang tinggal cerita. Di Jawa ada kerajaan besar, bahkan patihnya di sini sebagai universitas Kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal cerita. Dulu ada presiden pertama, kedua, ketiga, keempat. Beliau sekarang tinggal cerita. 100 tahun lagi, ini kita ini 100 tahun lagi, 2125 itu sudah tidak ada. Game over, tidak ada. Ternyata manusia ujung-ujungnya tinggal cerita, dan kita disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ternyata manusia ujung-ujungnya tinggal cerita. Saya mau tanya, insya Allah jamaah ini akan menjawab ada. Apakah ada teman SD jamaah ini yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman SMP yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman SMA yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman kuliah yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman kerja yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada jamaah kita sholat yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada tetangga kita yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada guru ngaji kita, guru SMP yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada orang tua kita yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada pasangan hidup kita yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada anak kita yang sudah meninggal? Ada. Nah, alhamdulillah kita semua ini masih ada ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, untuk hal yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kalau sudah selesai angkat tangan kawan. Sebentar lagi. Nah, itu yang ketiga, sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran. Supaya jangan ngantuk, kita baca doa Al-Quran. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Yang pertama kita itu membaca bismillah supaya tidak lupa. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat banyak-banyak membaca istighfar. Apa bunyinya? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai dulu. Mari kita banyak baca istighfar. Nah, banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad manusia paling suci, tapi beliau tidak merasa suci. Buktinya apa? Beliau membaca istighfar tidak kurang 70 bahkan 100 kali. Ini mengajarkan kita bahwa kita ini walaupun orang baik tapi jangan merasa baik. Menjadi tidak baik. Orang baik itu baik, tapi merasa baik
tidak baik. Orang pintar, baik. Merasa pintar, tidak baik. Orang takwa, baik. Merasa paling takwa, tidak baik. Orang suci, baik. Merasa paling suci, tidak baik. Bahkan orang yang ahli sunnah itu baik. Merasa diri paling sunnah, paling benar, tidak baik. Orang suci baik, orang merasa paling suci tidak baik. Firman Allah, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqwa." Maka janganlah engkau merasa suci karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung sekali. Yaitu banyak-banyak membaca istighfar. Yang kelima, ini diantaranya adalah banyak-banyak sedekah. Sedekah. Insya Allah bapak-bapak ini, bapak-ibu ini cinta kepada duit. Cinta kan? Cinta. Oleh karena itu, mari cinta kita kepada harta benda, cinta yang sejati. Loh, bagaimana? Kita mati, duit kita bawa. Ditimbun, ya enggak, bukan orang nanti. Disedekah, diinfak, dimasukkan masjid di tempat yang bantu fakir miskin. Itulah money changer-nya, penukaran uang dengan uang akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kelima di antara bukti kita cinta kita kepada Nabi, yang pertama membaca sholawat, yang kedua mengikuti sunah-sunahnya. Dan sunah-sunahnya di antara 5 tadi, membaca bismillah ketika akan melakukan aktivitas, terus sholat berjamaah, membaca Quran, banyak istighfar, yang terakhir banyak bersedekah. Dah, genap 31 menit, kita masuk tema. Apalagi yang kita ikuti, nah ini sesuai tema ini sebentar aja, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu apa? Sopan santun. Sopan santun itu apa? Budi pekerti. Budi pekerti apa? Unggah ungguh. Unggah ungguh itu apa? Akhlak. Akhlak itu apa? Adab. Adab itu apa? Yang muter lagi. Budi pekerti. Balik. Apa akhlak yang baik ini? Akhlak yang baik itu apa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada tafsir yang menerangkan tentang akhlak yang mulia. Abdullah Ibnu Mubarak menerangkan tafsir husnul khuluq, akhlak yang baik itu ada 3. Pertama, tolaqatul wajh, wajah yang ramah, wajah yang murah sendiri. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, baik. Nanti senyum-senyum sendiri, telepon enggak, baca WA enggak, lihat YouTube enggak, senyum-senyum sendiri, jangan. Tidak semua orang yang tidak kita kenal kita tidak senyum. Tidak semua orang yang kita kenal kita harus senyum. Harus proporsi. Tahu kapan waktunya senyum dan tidak senyum. Yang pertama, wajah yang ramah. Bahkan Bapak Ibu, kalau sampean silaturahmi ke rumah teman, suguhannya itu enak. Tapi yang punya rumah betul enak enggak makannya? Enggak enak. Walaupun kita lapar, kita tahan. Kenapa? Lihat mukanya aja sudah hilang laparnya. Tetapi ketika kita ke rumah teman, wajahnya bahagia, sumringah, lah walaupun singkong rebus, 1 piring habis. Apa yang membuat enak itu, Pak? Ternyata wajah yang ramah, wajah yang pasti. Contoh di rumah tangga, ibu-ibu ini kalau marah, sebesar apapun rumahnya, seakan sempit. Jadi sebesar apapun rumahnya, kalau ibu ini marah, seakan sempit. Akan tapi ketika ibu ini ramah, walaupun sempit akan luas. Seperti lagu yang di Din As-Salam itu. Kila hadil ard mata fi masaha law na'is bila samaha. Itu artinya dunia ini terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Itu artinya. Akan tetapi kita hidup dengan kasih sayang, walaupun sempit kita akan bahagia. Itu artinya. Jadi ketika kita dengan cinta kasih, dengan saling menyayangi, walaupun sempit terasa bahagia. Bapak Ibu rahimahullah. Yang pertama, wajah yang ramah. Ini akhlak yang kedua, badrul ma'ruf, memberi sesuatu yang baik kepada sesama. Memberi sesuatu yang baik kepada sesama. Apakah itu harta, apakah itu benda, apakah itu ide dan lain sebagainya. Di antara akhlak yang baik, Bapak Ibu, ketika sampean ke masjid, ke WC-nya, kok di situ ada peninggalan orang, dibersihkan. Jangan malah ditambahin, cuma sedikit tambahin secangkul, jangan, dibersihkan. Supaya apa? Supaya orang yang selanjutnya nyaman.
masuk ke WC umum, wah, kok ada kotoran, wah, ini mengganggu stabilitas nasional ini, harus bersihkan. Jangan malah ditambahin, jadi bersihkan. Umpama sampean ke masjid atau musola, sudah tidak ada orang, sudah sepi habis isya, kipas masih nyala, AC masih nyala, dimatikan. Apa manfaatnya? Ini stroke. Nah, makanya Bapak Ibu ketika milir, ketika perjalanan mampir musola atau masjid, jangan lupa meninggalkan jejak amal. Ya, masukkan kotak amal, nggak apa-apa. Masukkan, jangan tidak digital aja. Jangan sampai nanti laporannya di akhirat, wah ini rajin singgah ke masjid dan ke Samarinda. Ternyata laporannya apa? Kencing. Jadi kita tinggalkanlah, walaupun kita tidak bisa sholat, kita tinggalkan, yaitu uang atau kita masukkan infak. Bapak Ibu rahimahullah, yang ketiga yaitu wakasul ada, akhlak yang mulia ini mencegah sesuatu yang menyakitkan yang akan menimpa manusia. Contoh, di jalan ada pecahan kaca, disingkirkan, termasuk akhlak mulia. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ketika ditanya apakah aku cinta Nabi? Cinta. Buktinya apa? Banyak sholat. Lalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Selain sunnah-sunnahnya, akhlak. Bapak Ibu rahimahullah, ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, Pak Kapolres, Pak Bapak, semuanya kita semua dan anggotanya senantiasa Allah diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, apa isinya maulid? Ya lupa, jangan. Itu aja. Bapak Ibu rahimahullah, kiranya itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam memperingati Maulid Nabi pada hari ini kita telah yang jawab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita